kita mulai, mungkin bisa dipimpin bilang, bisa dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahfidh bi khairin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Dafa kenapa? Sakit apa? Sakit tipes. Berapa hari? Terus satunya lagi siapa? Ada masuk. Kalau Fatah tidak masuk juga. Telah. Apa berarti Lina sama Dafa ya? Dafa Sani berapa hari? 2 hari? Yang pertama di divisi bahasa Arab dari kelas 4. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu apa? Minggu lalu kita belajar tentang laju reaksi. Terus yang kemarin itu ada beberapa faktor penentu laju reaksi. Ada yang masih ingat nggak? Oke, kalian. 1 faktor suhu, 2 katalis, 3 konsentrasi, 4 lupa. Luas permukaan. Jadi ada 4 ya. Yang mempengaruhi laju reaksi kemarin ada 4. Ada luas permukaan, ada konsentrasi, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada katalis. Oke, dari keempat itu sudah bisa dimengerti karena kalian kemarin itu praktikum sendiri, ya. Nah, hari ini kita belajar masih tentang bab yang sama. Nah, sekarang kita mau pelajari tentang penentuan order reaksi, konstanta dan persamaan laju reaksi. Kalau kemarin kita praktikum, hari ini kita akan memopok-mopok tentang angka, ya. Nah, sebelumnya Konsumsi energi meningkat secara drastis karena perkembangan industri dan pertumbuhan populasi. Karenanya, peningkatan permintaan untuk sumber daya bahan bakar semakin meningkat seperti batu bara, minyak bumi, dan alam. Pada kebijakan energi nasional tahun 2004, pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 5%. Peningkatan permintaan untuk sumber daya bahan bakar fosil semakin meningkat seperti batu bara, minyak bumi, dan alam. Pada kebijakan energi nasional tahun 2006, pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 5% efek konsumsi energi dengan menggunakan biofuel di tahun 2025. Produksi biodiesel ditargetkan mencapai 1,5 juta kiloliter di tahun 2010 atau setara dengan 10% dari konsumsi bahan bakar nikel di sektor transportasi, 3 juta kiloliter pada tahun 2015 dan meningkat sampai 6,4 juta kiloliter pada tahun 2025 atau 20% untuk transportasi dan 5% total nasional bahan bakar nikel. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar yang menjanjikan yang dapat digunakan untuk mesin diesel tanpa harus banyak memodifikasi mesin diesel. Biodiesel dihasilkan dari media alami seperti minyak kedelai, lobak, minyak matahari, jarak pagar, dan lain-lain. Namun, lambat laun penggunaan minyak panas menimbulkan isu kompetisi terhadap ketahanan pangan nasional suatu negara. Karena alasan tersebut, muncullah ide untuk menciptakan biodiesel dari minyak methanol atau minyak non panas. Maka perlu dicari beberapa variasi biodiesel yang memiliki harga yang murah, tidak bersaing dengan bahan makanan seperti minyak jelantah atau waste cooking oil, fatty acid distillate, grease, dan animal fat. Pemilihan waste cooking oil atau minyak jelantah dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional. Namun perlu disadari bahwa WCO banyak mengandung fatty acid atau asam lemak beta, sehingga harus dilakukan treatment sebelum melakukan produksi biodiesel.
treatment dilakukan dengan mereaksikan FFA dengan minyak dengan metanol dan katalis asam, kemudian dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi dengan produk samping gliserol. Namun, proses ini menimbulkan masalah baru di mana banyak energi dan biaya yang dihabiskan dari produksi biodiesel karena menggunakan katalis asam yang sudah dipisahkan, terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, dan harus melakukan reaksi dalam 2 tahap, yaitu reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Untuk meminimasi permasalahan dalam sistem katalis homogen untuk transesterifikasi, beberapa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan sistem katalis heterogen. Katalis heterogen merujuk pada katalis merujuk padat, di mana memiliki keuntungan di antaranya tidak sensitif terhadap asam lemak bebas. Reaksi esterifikasi dan transesterifikasi dimungkinkan terjadi secara bersamaan, tidak memerlukan pencucian katalis. Katalis mudah dipisahkan dari produk utama maupun produk samping, sehingga kontaminasi katalis terhadap produk juga rendah dan katalis dapat digunakan kembali. Nah, dari video ini kan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Di situ memakai katalis yang sifatnya heterogen, karena kalau homogen di situ kita selagi butuh biaya yang sangat banyak juga nanti hasilnya tidak akan sempurna. Makanya di situ pakai katalisnya pakai yang jenis heterogen. Bisa dimengerti ya? Nah, hari ini tujuan kita mempelajari order reaksi. Di sini ada 5. Yang pertama, nanti siswa itu bisa menghitung order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, nanti kalian bisa menentukan persamaan laju reaksi. Yang ketiga, kalian nanti bisa menentukan tetapan laju reaksinya atau harga konstanta. Yang keempat, menuliskan order reaksi. Dan yang kelima, nanti kalian bisa menyimpulkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Jadi nanti kalian bisa menghitung 3 order reaksi, harga konstanta atau tetapan laju reaksi, dan yang ketiga adalah persamaan laju reaksi. Nah, kita hari ini ngapain? Hari ini kegiatan kita adalah yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua nanti kita diskusikan per kelompok, setelah itu mengerjakan RKPD, habis itu nanti presentasi per kelompok, terakhir nanti ditutup dengan evaluasi. Hampir mirip dengan minggu lalu, tapi sekarang kita tidak melakukan proyek, ya, bedanya itu saja. Nah, untuk orientasi pada masalah, diperhatikan dulu data percobaannya. Di situ ada percobaan 1 sampai percobaan 6. Data seperti ini diperoleh dari percobaan, bukan ibu karang sendiri. Sama kayak tadi yang biodiesel, itu juga berdasarkan percobaan. Gimana cara menghasilkan biodiesel yang bagus dan juga berpenghasilan, misalnya apa? Tidak memerlukan uang yang banyak, jadi butuh berbagai percobaan. Nah, untuk menjawab ini, dari data ini kalian buat pertanyaan apa yang ada di benak kalian ketika ada data seperti ini. Di situ ada data konsentrasi NO dan data konsentrasi H2 dengan laju reaksinya, ya. Nah, untuk menjawab ini silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sama kayak minggu lalu, nak, ya. Jadi kelompok 1 kelompoknya alfa, 2 tetap Senur, nomor yang 3 Gilang, yang keempat Basri. Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan kalian bikin pertanyaan dari data percobaan berikut. Data
Bisa? Pertanyaannya bebas, nah. Jadi kalau nggak diskusi, misalnya kelompok 2, di sini ada Seymour punya pertanyaan, tuliskan. Nanti Mas Randy punya pertanyaan, tuliskan juga di situ, ya. Nanti pertanyaannya kamu taruh di kotak yang saya berikan di situ. Bisa? Bisa dimulai dari sekarang. Pertanyaannya bebas. Dari tabel data percobaan, apa yang kalian tanyakan? Jadi pertanyaannya bebas. Bisa didiskusikan. Ya, bisa dituliskan di situ pertanyaan yang menurut kalian. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Berapapun pertanyaannya tidak apa-apa. Misalnya satu orang nyumbang 1 pertanyaan, berarti kelompoknya ada 5 pertanyaan. Dari data percobaan itu, apa yang kalian tanyakan? Bebas pertanyaannya. Tapi kalau siswa dikasih data percobaan kan nggak mungkin bisa, oh ini nyari ini kan nggak mungkin. Nah, tapi oh kenapa kok itu seperti itu datanya? Kenapa yang salahnya begini, yang salahnya kenapa kok nggak sama? Nah, itu ditulis di situ pertanyaannya. Aku kasih waktu 7 menit untuk bikin pertanyaan awal. Datanya yang bisa lihat di layar, GHPD juga sama. Dan mau pertanyaan? Nah, ya tuliskan nanti pertanyaannya. Satu orang bisa menyumbang 1 pertanyaan. Jadi kalau ada 6 dari data itu, apa yang kalian tanyakan? Kelompok 4 sudah nemu 2 pertanyaan. Kelompok 2 masih ada 1. Datanya ada di layar, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal dikasih tahu ke yang nulis. Pertanyaannya bebas, apa yang kalian tanyakan di situ. Data percobaan itu apa?
tidak dipakai ya. Kamu cari pertanyaanmu yang bisa dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Bisa? Oke, ini untuk kerjakan LKPD saya kasihkan bahan ajar. Pertanyaannya tadi ambil ya, ambil di pertanyaan tadi yang awal. Baca tujuan pembelajaran, kalau ada hubungannya tulis kembali di kotak ini ya. Pertanyaannya ambil yang tadi, tapi yang ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Makanya baca dulu tujuan pembelajaran. Nah, di situ kan ada 5. Dan untuk kode ada untuk laju. Nah, pertanyaanmu apa? Kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nyambung apa enggak?
Waktunya masih lama, nggak usah tergesa-gesa. Buka bukunya boleh, nggak apa-apa. Buka buku, nggak masalah, Nak. Yang nomor 2. Yang belakang itu nanya. Itu konsentrasi F2 dan CrO2 di tabel 2. Nah, di situ tidak jelas. F2, jadi kolom yang kedua itu F2, kolom yang ketiga itu CrO2. Ya, konsentrasi F2 ya di kolom kedua, yang di kolom ketiga itu konsentrasinya CrO2. Ya, ada lagi yang nggak jelas? Tanya kalau nggak jelas, Nak. Hati-hati pekerjaannya ya.
tapi dalam bentuk angka ya. Jadi misalnya angkanya 3000, konstantannya 3000, ya berarti angkanya 3000, bukan 1,2 dibagi 10 pangkat 3, bukan, hasilkan ya. Nanti maju perkelompokannya ibu tunjuk ya, nggak urut dari 1, 2, 3, 4. Jadi terserah ibu nanti tunjuknya kelompok 1 ya 1, tunjuk kelompok 4 ya berarti kelompok 4 duluan ya. Sudah tinggal berapa? Terus yang ini belum kan ya? Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan nah. Jangan sampai salah memasukkan angka ya. Kalau konsentrasi pertamanya 0,1 jangan dimasukkan percobaan kedua. Makan 1 ya. Hati-hati karena ada hubungannya sama matematika. Jangan sampai salah.
Pertanyaan BKPD juga dikerjakan nak ya. Harga K itu dihasilkan nak ya, bukan dalam bentuk persamaan, tapi dalam bentuk angka ya. Jadi misalnya K-nya 3.000, konstantanya 3.000, ya berarti K-nya 3.000, bukan 1,2 dibagi 10 pangkat 3, bukan, hasilkan ya. Nanti maju per kelompoknya ibu tunjuk ya, nggak perlu dari 1, 2, 3, 4. Jadi terserah ibu nanti tunjuknya kelompok 1 ya 1, tunjuk kelompok 4 ya berarti kelompok 4 duluan ya. Sudah tinggal berapa? Terus yang kedua, belum kan ya? Kalau ada yang tidak jelas, tanyakanlah. Jangan sampai salah memasukkan angka ya. Kalau konsentrasi pertamanya 0,1, jangan dimasukkan percobaan kedua.
Pangkat 1 bisa ditulis ya. Hati-hati karena ada hubungannya sama matematika. Jangan sampai salah.
yang ketiga, bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi? Dari ketiga masalah, 3 pertanyaan yang sudah diajukan kelompok 1, ini hasilnya apakah terjawab atau enggak? Terjawab. Oke, silakan tunggu Amanda menulis, baru dipresentasikan hasilnya. Tidak usah ditulis lagi, Nak. Ya, tidak usah. Data percobaannya nggak usah ditulis kembali ya. Langsung menuliskan berapa pertanyaannya, order terhadap NO dan order terhadap BR2. Bisa ke atas. Spidolnya ada 2 ya, mungkin yang satunya bisa menuliskan di sisi kirinya, Mas. Ya, Arif. Kalau Amanda menuliskan order terhadap Eko, berarti Arif menuliskan order terhadap BR2.
Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan bisa dimas. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara mencari order reaksi. Pertama, mencari order terhadap NO. Untuk mencari order terhadap NO, kita harus mencari konsentrasi BR2 yang sama. Persamaannya V3 per V4 sama dengan 4 kali konsentrasi NO3 pangkat F kali BR2 3 konsentrasi BR2 pangkat F per 4 kali konsentrasi NO pangkat F kali BR2 pangkat F. V3-nya sama dengan 4, V4-nya sama dengan 54. Jadi BR2 ini kan sudah sama, jadi tinggal dicoret saja, angkanya juga sudah dicoret. Konsentrasi NO sama dengan 0,2 dan konsentrasi NO yang 4 sama dengan 0,3. 24 sama 54 ini sama-sama disederhanakan, dibagi sama-sama dibagi 6, menghasilkan 4 per 9. Ini sama dengan 2 per 3. 2 per 3 untuk menghasilkan 4 per 9 harus dipangkatkan 2. Jadi nilai F-nya sama dengan 2. Oke. Yang order BR2 sama caranya ya. Nah, dari kelompok 2, 3, 4. Adakah yang tidak sama dengan pengerjaan AAS? Tidak sama dengan pengerjaan kelompok 1? Ada? Sama? Oke, sama. Di situ order reaksi terhadap NO ketemu 2 ya. Order reaksi terhadap BR2 ketemu 1. Nah, kalau sama berarti semuanya nggak ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Berarti sama ya. Oke, kita kasih aplaus sama kelompok 1. Aplausnya biar semangat tumbuh. Jadi jempol hebat gitu ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Jempol hebat. Jadi biar semangat, banyak tepuk tangan. Kelompok 2, oke silakan. Dulu nak ya. Tetapan kan ya? Oke. Tetapan laju reaksinya taruh di sebelah. Siapa yang mau menuliskan? Ya, silakan. Untuk pertanyaan sambil lalu menuliskan harga kak. Pertanyaan dari kelompok 2 sesuai sama tujuan pembelajaran apa ya? Bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pertanyaan tentang percobaan, tentang hasil percobaan. Yang pertama, bagaimana cara menghitung order reaksi. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan persamaan laju reaksi pada reaksi tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung order total. Yang keempat, bagaimana cara menentukan tetapan atau konstanta laju reaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi pada hasil percobaan. Oke, habis itu kalian tentukan harga, konstanta dan persamaan laju reaksinya ya. Nah, harusnya jangan dihapus hasil karya teman-teman ini kan baru satu soal nak. Ya. Persamaannya bisa kamu taruh di atasnya bisa. Jangan dihapus kalau belum selesai. Oke, silakan dicek kelompok 1, 3, dan 4. Hasil dari kelompok 2 pengerjaannya harga konstanta dihitung didapat 12 kali 10 pangkat min 3. Coba dicek sama apa ada yang tidak sama. Harga konstanta tidak sama. Oke, kelompok 3 hasilnya berapa? 12 kali 10 pangkat 3.
presentasi? Silakan diubah di LKPD-nya. Untuk pertanyaan, di situ silakan maju ke kelompok 4. Ada 3 pertanyaan ya. Apakah ada hubungan antara konsentrasi dengan order reaksi? Yang kedua, apa hubungan antara order reaksi dengan persamaan laju reaksi? Yang ketiga, bagaimana kaitannya harga konstanta dengan persamaan laju reaksi? Untuk persiapan kelompok 4, silakan KMA kelompok 3. Silakan kalian persiapkan maju di yang tabel terakhir. Ya. Dipersilakan, ini spidolnya ada. Ya, silakan ada yang tuliskan nanti presentasinya dulu kelompok 3. Jadi enak langsung presentasi ya. Ya. Di kampus tidak apa-apa bilang kelompok 3 silakan maju mempresentasikan 3 pertanyaan. Maaf terbalik terus. Bisa dihapusnya. Ya, tadi kelompoknya sudah diperbaiki ya, yang hasilnya dipersilakan, tidak apa-apa. Biarkan bilang menuliskan hasil kelompok 4. Maaf, kelompok 3. Ya, silakan dipresentasikan. Di situ nak, di sana, di tengah ya. Hadapnya ke sini kan bisa lah. Jangan ke belakang semuanya. Ya. Oke, dipersilakan sampai mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Yang pertama, apakah ada hubungan konsentrasi dengan order reaksi? Jawabannya yaitu iya, karena order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara order reaksi dengan persamaan laju reaksi? Jawabannya, order reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Order reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kaitannya tetapan atau konstanta laju reaksi dengan persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi zat reaksi atau reaktan dan laju reaksinya. Sedangkan tetapan laju reaksi adalah konstanta laju suatu reaksi yang bergantung pada suhu konsentrasi zat yang bereaksi. Oke, dari 3 pertanyaan yang ada di LKPD, samakah jawabannya dengan kelompok 1, 2, 3? Tidak, yang 3 siapa? 1 sama 3. Berarti yang 2 sama dengan ini. Sama. Yang tidak sama di pertanyaan nomor 1. Yang kelompok 3? Nomor 1. Jawabannya apa dari kelompok 1 dulu? Tidak ada hubungan. Yang kelompok 3? Juga tidak ada hubungan. Oke, kita ulas kembali
mencari ClO2 begini caranya. Akan tetapi mencari persamaan Fe yang sama, bukan Cl lagi. Oke, untuk persamaan laju reaksinya harga konstantanya sudah ada di sebelahnya ya. Oke, fokus dengan yang dituliskan kelompok K. Adakah yang tidak sama hasilnya? Order terhadap ClO2 itu 1, order terhadap F2 itu 1, harga konstanta didapat 1,2. Persamaan lajunya K kali konsentrasi F2 pangkat 1 kali konsentrasi ClO2 pangkat 1. Adakah yang tidak sama? Sama semuanya? Kelompok K? Sama. Oke, berarti yang kelompok kelompok 3 hanya sama menuliskan A dan B-nya, diganti F2 dan ClO2. Terima kasih. Kasih plus lagi dengan kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Oke, hati-hati di penulisan harga K dan harga konsentrasi. Dari NKPD yang sudah dikerjakan, adakah yang ditanyakan? Adakah? Nah, Ibu di sini mempersiapkan memang persiapkan video supaya kalian jelas. Jika konsentrasi NO 1 molar, laju reaksinya 0,5 molar per detik. Jika konsentrasi NO 2 molar, laju reaksinya menjadi 2 molar per detik. Konsentrasi NO dinaikkan 2 kali, laju reaksi naik 4 kali lebih cepat. Konsentrasi H2 1 molar, laju reaksi 0,5 molar per detik. Jika konsentrasi H2 2 molar, maka laju reaksinya menjadi 1 molar per detik. Konsentrasi H2 dinaikkan 2 kali, laju reaksi naik 2 kali lebih cepat. Konsentrasi NO dan H2 dinaikkan sama-sama 2 kali, tetapi mengapa laju reaksinya kenaikannya berbeda? Untuk menjawab hal ini, mari kita belajar order reaksi. Reaksi menyatakan eksponen atau pangkat yang menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Order reaksi hanya dapat ditentukan melalui berikutnya tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi K adalah tetapan kesebandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Nilai K tergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Nilai K berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, maka nilai K semakin besar. Nilai K berbanding lurus dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, maka nilai K semakin besar. Dan nilai K hanya bisa ditentukan melalui percobaan. Samaan laju reaksi. Samaan laju reaksi atau hukum laju reaksi adalah hasil kali antara tetapan laju reaksi K dengan konsentrasi awal masing-masing reaktan dipangkatkan dengan masing-masing order reaksinya. Jika reaksi PA ditambah QD menjadi FC plus FC, bisa dituliskan persamaan umum dari laju reaksi sebagai berikut. S sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y, di mana R adalah laju reaksi, K tetapan laju reaksi, X merupakan order reaksi zat A, dan Y order reaksi zat C. Persamaan laju reaksi ini hanya dapat ditentukan melalui percobaan. Perhatikan data eksperimen berikut. Berapakah order reaksi terhadap konsentrasi NO? Bagaimana persamaan laju reaksinya? Berapa tetapan laju reaksinya? Pembahasan. Persamaan umum laju reaksi dari reaksi di atas adalah R sama dengan K konsentrasi BR2 pangkat X kali konsentrasi NO pangkat Y. Untuk menentukan order reaksi terhadap konsentrasi NO, maka konsentrasi BR2 harus tetap. Di mana di sini tanpa konsentrasi BR2 pada percobaan 1 dan 2
2 sama-sama 0,1 molar, maka data 1 dan 2 inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan umum. Kita bandingkan R pada percobaan 1 dibandingkan dengan R pada percobaan 2, K percobaan 1 dan 2. Dari hasil pembelajaran kami ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa order reaksi adalah pangkat yang menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Cara menghitung order reaksi yaitu ketika mau mencari order A, maka harus dengan mencari konsentrasi B yang sama, dan sebaliknya, jika ingin menghitung order B, maka harus dengan mencari konsentrasi A yang sama. Dan untuk menentukan tetapan konstanta bisa dilakukan dengan cara memasukkan order reaksi dan konsentrasi ke salah satu persamaan. Oke, terima kasih. Itu hasil kesimpulan dari AAS ya. Yang lain juga bisa ya. Oke, silakan tempat duduknya diatur kembali. Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Oke, kantor Kak. Oke, setelah AAS memberikan kesimpulan, Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Silakan tempat duduknya dirapikan kembali. Silakan ditulis nama, kelas, tanggal. Ini berarti data ya yang nggak ada ya. Iya. Tanggal 15 Oktober. Hitungnya pelan-pelan, takut ada yang salah kayak tadi, Nak ya. Caranya boleh ditaruh di sampingnya, boleh.
Lagi. Bu cuma kasih soalnya 5 ya, karena itu kan kalau kemarin kan ada 10 pilihan ganda, sekarang ada 5 pilihan ganda. Caranya taruh samping ya. Kalau ada yang sudah selesai, bisa dikumpulkan ke saya. Ya. Ada yang sudah? Sudah. Namanya sudah ya? Yang belum cowoknya Z belum. Udah, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dari belakang.
siap. Sebelum pulang, marilah kita baca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi